Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, di sini aku pengen mengisi untuk pembacaan hari ini karena hari ini adalah nomun atau perayaan Imlek untuk beberapa keyakinan atau beberapa negara di luar sana yang merayakan. Ya, nggak hanya Chinese, sebenarnya Korea, Thailand juga aku lihat ya, adalah energi New Moon. New Moon-nya ada di Capricorn untuk astrologi Vedic ya. Di sini aku lihat dan aku tertarik untuk buat pembacaan untuk kali ini ya, karena Imleknya bakal jatuh atau sepanjang tahun ini bakal masuk di Sio Naga ya. Naga elemen apa aku nggak tahu, cuman aku ingatnya adalah energi Sio Naga ya. Di keluarga aku ada yang naga juga ya, tapi bukan aku ya. Aku kenal beberapa naga, Sio Naga. Jadi aku melihat ada sesuatu hal yang memang mungkin bisa kita bahas bareng di sini. Yang satu pengen aku bahas adalah karena kita semua menjalani dimana sekarang New Moon ya, yaitu New Moon atau bulan baru di Capricorn ya. Pas aku buat ini ternyata udah masuk di Aquarius siang ini, udah 0 derajat ya. Oke, di Dhanista, nakshatra sini ya, aku lihat di aplikasi aku di sini ya. Jadi energinya masuk ke Aquarius, dan tahun ini sepanjang tahun ini Saturn juga masih bakal ada di Aquarius dan juga bakal retrograde juga lagi saat udah masuk di Pisces. Nanti bakal retrograde terus tahun ini juga bakal numerologinya adalah angka 8. Jadi aku melihat banyak banget aspek angka 8 di tahun ini. Itulah kenapa aku pengen buat, dan angka 8 dan planet Saturnus, di mana kamu tahu Aquarius itu rulernya adalah Saturnus sendiri sih. Jadi bisa dibilang apa yang terjadi di sini bakal sangat berdampak untuk kita, terutama yang berada di jalan spiritual, dan juga tentang energi transformasi. Jadi tahun ini aku nggak tahu arti atau makna untuk Sio Naga itu sendiri ya. Aku belum belajar ke sana, tapi apa yang aku rasakan untuk secara astrologi Vedicnya ya, adalah tahun ini adalah tahun yang benar-benar transformasi besar-besaran ya, di berbagai negara, di berbagai tempat yang mempunyai, ibaratnya kalau bercat dari negara itu atau tanggal kemerdekaan negara itu juga udah memiliki yang namanya energi Saturn yang besar atau Saturnian chart ya. Akan terasa sekali perubahan besar, di mana entah kita bisa mati atau kita akan bisa terlahir kembali, energi transformasi yang seperti itu. Jadi aku melihat untuk tahun ini, dilihat dari Sio naganya itu sendiri, aku melihat dimana kamu tahu secara mitologi atau energi Sio naga itu sendiri kan memang energinya sangat-sangat spiritual, terutama kalau kita dengar cerita atau kisah atau di film-film fiction yang sering dibuat itu, dimana energi naga adalah energi yang kayak lama berdiam diri di suatu tempat sendirian gitu ya, atau menjaga suatu tempat yang sangat berharga, bermakna. Pokoknya energinya sangat luar biasa. Yang pastinya ada energi yang spiritual, energi yang lebih nyaman untuk sendiri, energi yang ada yang dijaga, ada yang dilindungi sih. Energi naga di sini ya, aku lihat adalah energi yang bangun dari tidur panjangnya, dari hibernasinya, bangun dari energi dimana tentang suatu hal yang
menyakitkan, mengecewakan sebelum ini yang kamu rasakan, ya. Mencoba untuk sejenak kayak ikan itu ngambil penapasan dari udara, keluar kayak air, ikan yang masih keluar mulutnya terus bernapas oksigen sedikit lalu kembali lagi ke dalam air atau lautan sih. Energi itu yang aku lihat, yaitu energi tahun ini adalah energi perubahan besar, ya, menerima suatu apapun yang baik dalam hidup. Jadi kalau misalnya harus keluar dari zona nyaman untuk sementara, why not gitu ya, kita coba, kita jalani sama-sama bareng ya. Energi itu yang kamu rasakan atau seseorang rasakan ya. Yang pastinya di sini aku lihat sepanjang tahun ini ya, untuk kalian yang memiliki mungkin atau memiliki sio naga juga tahun ini. Aku nggak tahu sio lain ya, belum belajar ke sana, yang pastinya karena sio naga kembali lagi energinya dia itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau kamu ingin sesuatu yang baru dalam hidup, energi yang bangkit lagi dari kesakitan, kekecewaan, kamu harus belajar yang namanya meninggalkan apapun yang lama ya, keluar dari apapun energi yang buat kamu sakit, buat kamu kecewa ya. Dan jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, dan kamu harus memperlihatkan siapa diri kamu. Kenapa seperti itu? Karena energi naga tuh ibaratnya orang banyak itu tahu kamu itu luar biasa hebat, cuman karena kamu banyak berdiam diri, banyak menyendiri, sampai orang-orang akhirnya melihat kamu kayak sesuatu yang gak mungkin ada gitu. Kamu terlalu perfect, terlalu sempurna untuk hidup ini. Dia kayaknya kamu tuh cuman angan-angan aja. Maksudnya orang bilang, masa sih ada perempuan kayak gitu, atau masa sih laki-laki kayak gitu, nggak mungkin. Nah, di saatnya tahun kamu untuk memperlihatkan siapa diri kamu itu tadi. Jadi nggak masalah karena apapun yang orang lain atau katakan tentang kamu tahun ini, sepanjang tahun ini sampai tahun depan ya, ini memperlihatkan ya kalau kamu tahu siapa diri kamu, apa yang kamu inginkan, kamu harapkan dalam hidup ya. Kamu enjoy diri kamu, nggak menjalani apapun yang kamu punya, apapun yang kamu jalani, buat kamu happy, bahagia. Karena energi kedewasaan yang luar biasa. Jadi kalau kamu punya sio naga sendiri dalam berchatnya kamu, ya, secara astrologi aku lihat itu seperti energi kayak kembali lagi ke diri kamu gitu. Maksudnya ya seperti di astrologi Vedic itu kayak bisa dibilang Saturn return atau Ketu Rahu return. Jadi kamu akan menjalani sesuatu yang pernah kamu jalani. Jadi kamu kembali ke asalnya kamu gitu. Kamu harus kembali ke asal diri kamu. Apakah kamu udah menjalani apa yang jadi takdir hidup kamu, apa yang udah kamu jalani sebagai hal-hal yang memang harus kamu jalani sebelumnya, atau kamu menghindari semua ini? Ya saatnya untuk kamu belajar menerima apapun yang harus kamu jalani ya. Entah kamu harus hidup dalam spiritualitas atau hidup dalam material ya, keuangan, karir, nggak ada yang salah kok. Entah kalau kamu ingin ke energi yang kesana ataupun energi spiritual, materi, nggak apa-apa, nggak masalah. Selama kamu bisa menjalaninya dan membuat kamu mengerti apa itu jalan hidup kamu, apa takdir hidup kamu, aku rasa nggak ada yang salah ya akan hal tersebut. Cuman ya itu tadi, manusia kita kebanyakan, orang banyak itu ngerasa kita nggak boleh ada di tengah-tengah itu ya. Kita kalau mau spiritual ya udah spiritual, kita tinggalin semuanya. Kalau mau materi ya udah materi aja. No, siapa yang bisa bilang kamu nggak bisa untuk menjalani keduanya sih? Jadi kalau kamu, seperti aku bilang tadi, kalau ikan yang ngambil napas sejenak, terus kembali ke diri kamu sendiri, kembali ke lautan, kembali ke air, menjadi siapa dirinya kamu sendiri sebagai seorang naga, energinya ya udah gitu. Jadi ini energi sebenarnya nggak harus untuk sio naga aja, tapi semua dari kita, karena sio naganya bakal bermain sepanjang tahun ini gitu ya. Dan terutama energi Saturn yang masuk ke Pisces, ketemu Rahu gitu ya, lalu juga bakal mundur, retrograde lagi ya, ke
ke Aquarius, ya di sini menjadikan energi untuk banyak sekali merenung, banyak sekali untuk sejenak melihat ke dalam diri sendiri, ke dalam kehidupan, untuk menjadi apapun yang terbaik dalam hidup. Ya, kehidupan akan membawa jalan yang indah, jalan yang luar biasa, ya, bagi kamu untuk melihat dunia itu indah sekali, ya, jauh dari apapun yang kamu bayangkan sebelum ini. Untuk seseorang Saturn, ya, seorang yang Saturnian sebutannya di astrologi Vedic, ya, tahun ini adalah tahunnya kamu, begitu. Dan aku ngerasakan banget energi naga itu adalah energi Saturn loh, mirip seperti energi planet Saturnus, ya, yang menjalani apa yang menjadi karmanya, jalan hidupnya, dan nggak muluk-muluk hidupnya gitu, nggak mau berlebihan, hanya ingin menjalani apa yang menjadi tugasnya sudah, nggak ada berharap lebih dan menginginkan hal yang lebih dari apapun juga yang dia tahu dia nggak mampu. Dia menjalani apa yang menjadi tugas dia dalam hidup gitu. Namun sekarang diberikan kesempatan untuk sejenak memperlihatkan diri, mencoba hal yang baru, namun nggak perlu untuk kehilangan diri kamu sendiri. Itu yang aku maksud, ya. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya, ya, itu bukanlah hal yang menakutkan sebenarnya, justru malah indah. Cuman ya sebagian dari kita yang nggak akan paham memang akan takut sebenarnya dengan energi ini, karena aku udah melihat kayak itu ya, salah satu hal yang cukup hal yang heboh di Cina, ya, dimana tahun ini banyak yang memberitakan untuk kayak bukan tahun yang baik untuk menikah, karena energi itu masalah matahari yang kehilangan energi maskulinnya gitu ya sepanjang tahun ini. Jadi kasarnya disebut kalau wanita menikah tahun ini akan kehilangan suaminya atau suaminya akan meninggal. Di sini ada hal yang menarik, karena kemarin aku belajar dan tadi juga aku masih belajar. Yang menarik adalah energinya itu benar-benar mempunyai garis lurus dengan astrologi Vedic yang aku pelajari, di mana tahun ini adalah energi Saturn. Dan bagi kalian yang tahu, Saturnus itu adalah anaknya dari dewa matahari. Dewa matahari atau Surya, ya, atau planet matahari itu adalah energi maskulin, ya, energi tentang laki-laki ataupun suami gitu ya. Dan kamu tahu hubungan matahari dengan planet Saturnus, ayah dan anak, ini tidaklah baik, dimana kondisinya dulu, ya, planet matahari, ya, Sun dengan Saturnus itu hate and love relationship gitu, dimana memiliki karma yang cukup nggak baik. Dimana gini, kita sering mendengar energi matahari yang begitu indah, begitu terang, tapi kita nggak terlalu tahu siapa itu Saturnus, planet Saturnus gitu ya. Padahal mereka berdua adalah ayah dan anak loh, ya. Tapi energinya membuat kita nggak tahu kenapa takdir dan karma dari energi Sun dan Saturn, ya, harus ada yang kalah gitu. Dimana jika sang ayah begitu terkenal dan begitu tahu harus gimana dalam hidup, begitu maskulin energinya, sang anak akan kehilangan energi itu. Energi Saturn adalah energi yang dingin, seperti energi bulan, nggak ada cahaya mataharinya. Kenapa? Karena Sun, ya, matahari itu nggak begitu baik, seperti aku bilang, hubungannya dengan sang anak, ya. Jadi kehilangan energi maskulinnya,
ya, seperti layaknya apa yang disebut di astrologi Cina tadi, ya, dimana energi tahun ini kehilangan maskulinnya, ya, itu akan bermain. Makanya ada yang bilang takut untuk menikah tahun ini, ya, tapi kok aku malah melihat untuk seseorang yang justru punya Sio naga, lalu sign atau kamu punya planet prominent di Scorpio, Aquarius, dan kamu adalah seorang Saturnian, ya, seseorang yang zodiaknya Saturnus, tahun ini justru tahunnya kamu untuk menikah. Ya, karena apa? Kamu udah mempunyai, atau tahunnya kamu untuk bersinar terang. Karena kamu udah memiliki karma takdir kehilangan energi maskulin itu dari kecil. Misalnya energi kamu bersama seorang ayah, atau energi ayah itu nggak begitu terang dalam hidup kamu. Entah ayah yang mungkin nggak ada dari kecil, atau posisi ayah yang nggak begitu ada dalam hidup kamu. Ya, kamu nggak tahu seperti apa, atau jauh dari orang tua, terutama ayah. Justru tahun ini untuk kamu yang benar-benar bersinar. Jadi bukan berarti nggak bisa menikah gitu. Justru bagi seseorang yang mempunyai Sio dan energi itu tadi, malah aku lihat bagus banget untuk menikah. Karena kamu akan terang benderang sepanjang tahun ini dalam pernikahan, ya, dalam karir, keuangan, ya. Tapi sebelum kamu masuk itu, kamu harus benar-benar ketemu orang yang kamu sayang dan kamu cintai, ya. Jadi maksudnya udah dengan orang yang udah punya jalan dan takdir sama kamu. Jadi bukan orang sembarangan yang kamu pilih, ya. Jangan bersama dengan seseorang ketemu seadanya langsung, no. Kamu harus benar-benar hati kamu di situ dan hati dia untuk kamu. Nah, itu bedanya. Jangan terlanjur masuk ke dalam sebuah hubungan dan langsung gitu. Nah, itu yang aku lihat. Dan untuk yang misalnya kamu adalah seorang Venus, kamu atau zodiak yang lainnya, planet lainnya, itu aku belum lihat. Cuman yang pastinya itu, karena khusus untuk energi Sio naga, aku lihat energi Saturnus dan energi Pisces yang bermain kencang di sini. Ya, itu ngasih lihat kamu akan bersama seseorang, ya, pasangan atau suami yang memang udah ditakdirkan untuk kamu dari kehidupan yang lalu. Ya, suami kamu atau istri kamu adalah seseorang yang berasal dari masa lalu, kembali lagi bersama dengan kamu di kehidupan ini. So that's it. I think that's all, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya.